Bab 47 Gonjang-ganjing. Takdirmu itu milik Allah, tapi doa dan usaha itu milik kita. Teruslah berusaha dan berdoa, sehingga bismillahmu menjadi alhamdulillahi. Fatimah Az-Zahra. Fatimah mengirimkan foto hasil USG ke grup chat keluarga. Tak butuh waktu lama, rasa syukur dan doa pun terucap untuk mereka. Dan malam ini saat Fatimah sedang duduk di ruang tengah sambil ngemil keripik pisang yang Bunda beli tadi siang, tiba-tiba suara pintu diketuk. Alfian masih di atas, Bunda juga masih di atas. Fatimah pun beranjak untuk membuka pintu, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Bibik. Biar Bibik saja non. Fatimah pun mengangguk. Bibi pun membukakan pun, dan dengan senyum sumringah mengantar sang tamu ke ruang tengah. Silahkan Tuan, jangan panggil Tuan, Pak saja. Bibik menganggukkan kepala. Abi dan Uma adalah tamu malam ini, dan mereka sudah berada di pintu ruang tengah. Nampak Fatimah yang sedang asik menonton film surga yang tak dirindukan sambil memegang toples yang dia letakkan di atas pahanya yang berisi keripik pisang. Sungguh itu mengalihkan dunianya. Abi dan Uma hanya mampu geleng-geleng sembari tersenyum bahagia. Bibik baru akan memberitahukan siapa tamu yang datang, tapi Abi melarang. Abi, Uma kapan datangnya? Terdengar suara Alfian yang sedang menuruni tangga, dan itu membuat mata Fatimah membulat lalu mengalihkan pandangannya ke samping. Kaget dengan kedatangan orang tuanya. Fatimah langsung meletakkan toples di atas karpet lantai dan segera berdiri untuk mencium tangan kedua orang tuanya. Uma pun memeluk putri kecilnya itu, dan Abi mengelus puncak kepala Fatimah yang tertutup hijab. Kok gak bilang Bik kalau Abi dan Uma yang datang? Abi yang larang. Duduk Bi, ujar Alfian setelah mencium tangan kedua mertuanya itu. Bik tolong panggilkan Bunda ya di atas. Fatimah dan Uma duduk selonjoran sambil berangkulan. Kok gak bilang mau ke sini? Sengaja, kejutan, jawab Abi. Pas Fa kirim foto si Utun, Uma langsung minta Abi antarkan ke sini, tapi kata Abi malam aja, ya sudah Uma nurut aja. Uma gak sabar pengen ngelus dua Utun, balas Abi. Tak lem kemudian Bunda pun turun, mereka berlima pun ngobrol santai di ruang tengah, pembicaraan tak jauh dari dua Utun yang ada di perut Fatimah. Pantas ya nampak cepat besar perutnya, karena ada dua, langsung dikasih dua, ujar Bunda. Sayang hamil satu saja perjuangannya Masya Allah, apalagi ini dua, beban kan pasti lebih berat, jadi ingat ada sesuatu langsung berkabar, pesan Uma. Iya Uma, Fa oke kok, malah sangat oke. Dokter tadi juga udah nasihatin Fatimah, dan kami juga sudah minta obat yang bisa Fa konsumsi saat hamil sama Dokter Hendro. Kalau butuh bantuan di RSH kabari Abi, karena kamu juga harus jadi suami yang siaga, ujar Abi sambil merangkul pundak Alfian. Rangkulan yang begitu nyaman, Alfian yang lama tak mendapat kehangatan dari sosok ayah, saat bersama Abi adalah hal membahagiakan untuknya, tak dianggap menantu, melainkan dianggap anak sendiri, itulah kasih sayang Abi untuknya. Insya Allah Bi, Alfian akan berkabar, untuk saat ini mungkin belum, paling Al agak mengurangi jam di RSH. Gak masalah, file juga bisa dicek di rumah, kecuali pasien yang harus langsung kamu tangani. Oh ya Abi dengar ada beberapa dokter spesialis baru. Iya Bi, ada dari spesialis kandungan dan anak. Ya sudah, udah malam, Abi sama Uma pulang dulu ya, ujar Abi sambil tersenyum kepada Uma. Gak nginep aja, Bunda menawarkan. Abi tahu Uma sebenarnya belum ingin pulang, tapi kalau nginep juga tidak memungkinkan, besok pagi-pagi Abi harus ke rumah singgah. Besok pagi-pagi saya harus ke rumah singgah, mau ngecek anak-anak, balas Abi. Uma pulang dulu ya, sambil merangkul Fatimah. Insya Allah nanti Sabtu kami ke sana Uma, ujar Alfian seakan tahu isi hati Uma dan sang istri. Uma dan Fatimah pun nampak bahagia. Asteris, asteris, asteris. Sudah jadi hal biasa untuk Fatimah saat sedang di rumah Uma, menghabiskan waktunya di taman. Pagi-pagi Alfian sudah mengantar Fatimah ke rumah Uma, sedangkan Alfian langsung ke RSH ada pasien yang harus dia tangani bersama Hafiz. Membaca sudah jadi hobinya, jadi saat ini beberapa buku menjadi referensi untuk dia baca termaksud ada buku saat hamil menjadi pilihan untuk dia baca. Pengen dimasakin apa? Tanya Uma yang menyusul Fatimah dengan membawa beberapa buah untuk Fatimah. Apa Uma? Insya Allah Fa makan, asal jangan terlalu harum bumbunya, maka Fa akan mual, bau bawang sungguh membuat perut Fa mual. Ya udah, Fa di sini saja, buat Uma dan Bibik yang masak. Oh ya Bunga sedang dalam perjalanan ke sini, tambah Uma. Tak lama kemudian Bunga ternyata datang bersama dengan Indah. Jadi kesini ceritanya mau lanjutin desain. Ledek Fatimah. Sekalian, kangen sama masakan Uma, jawab Indah. Tiga wanita itu pun bercengkrama di taman belakang, Uma di dapur dengan bahan-bahan masakannya. Dua wanita yang sedang hamidin, dan satu wanita menuju halal. Bener ya tebakan Bunga, Kak Indah sama Dokter Randy. Hahaha, bisa aja mu ya Bunga. Tresno jalaran soko kulino Kak. Apa itu? Cinta bisa datang karena terbiasa, apalagi nanti udah biasa kemana sama-sama, jadi makin cinta, goda Bunga. Berarti bisa nih touring bareng, ujar Indah. Bisa asalkan gak pak jam dinas, atau dipotong gaji, canda Fatimah. Wah Bu Dirut mewakili No Pak Dirut, hehehe, balas Indah. Mereka pun melanjutkan bincang-bincang receh mereka, tak jarang candaan menghiasi, kadang ledekan juga, tawa renyah menghiasi. Uma yang mendengar tawa mereka saat sedang menyusun menu makan siang pun ikut bahagia. Jam makan siang pun tiba, untuk Bumil jangan ditanya makannya ya.
Soal timbangan sudah pasti akan ke kanan, ya iyalah masa ia ke kiri, sejak kapan bumil timbangan ke kiri, akan ke kiri jika timbangannya rusak, itu pun gak ada sepertinya. Indah sudah pulang, sedangkan Alfian dan Hafiz baru sampai di rumah Abi bersamaan. Rutinitas menyambut suami pulang ke rumah pun mereka lakukan, tak ketinggalan ditambah rutinitas mengelus bahkan mencium perut istri masing-masing, sungguh pasangan yang membuat jomblo meronta. Gimana Fa, mabuk gak? Tanya Hafiz. Gak terlalu Kak, kadang-kadang ada juga sih mual, tapi gak parah. Alhamdulillah kakak seneng dengernya. Jadi mau belanjanya? Kini Hafiz bertanya ke Bunga. Jadi, mau kemana? Sebentar lagi maghrib loh, tanya Uma. Mau belanja susu Uma, nanti selepas maghrib, mau numpang makan dulu, kangen masakan Uma, jawab Hafiz. Ya sudah mandi dulu sana, nanti kita jamaah. Hafiz pun berlalu menuju kamar di mana dulu memang menjadi tempat tidurnya setiap nginep di rumah Abi. Rumah Abi adalah rumah kedua Hafiz, jadi wajar jika Hafiz pun memiliki makar di rumah Abi. Waktu maghrib pun datang, panggi Allah harus segera ditunaikan, jangan menunda, segerakan. Seperti ceramah salah satu ustadz saat autor seminar, jangan engkau percaya kepada mereka yang meninggalkan sholat, Allah saja dia tinggalkan, bagaimana kamu yang hidupmu saja Allah yang menanggung. Selepas maghrib berjamaah, mereka menuju meja makan, bumil sudah pada lapar. Bi, kita ikut juga ya belanja. Alfian mengerutkan keningnya, mau belanja apa? Apa aja nanti yang menggugah selera. Mendengar jawaban Fatimah semua pun terkekeh, bumil ini makan mulu yang dipikirin. Sebelum belanja, mereka memilih untuk sholat Isya dulu, agar saat belajar nanti tidak ada beban karena harus telat memenuhi panggilan Allah. Kini dua pasang pasutri itu, yang istrinya sama-sama hamil, berjalan beriringan menuju salah satu pusat perbelanjaan. Para suami mendorong troli, nah si istri bersiap mengisi troli itu, memilih apa yang dibutuhkan, mulai dari susu bumil, perlengkapan kamar mandi dan tak lupa cemilan. Kini dia pasang pasutri ini berhenti di sebuah rak, yang berisikan minyak goreng, mata terbelalak melihat bandrol harga yang tertera. 2 hari lalu saat harga minyak subsidi, semua pusat perbelanjaan jika ditanya minyak goreng, jawaban habis, dan hari ini lihat, raknya penuh, oceh Bunga dengan kesal. Entahlah mau jadi apa negeri ini, ujar Hafiz sambil mengambil minyak goreng dan memasukkan ke dalam troli. Ambil hikmahnya saja, kita lagi diajarkan hidup sehat, mengurangi makanan berminyak, ujar Alfian. Ada hikmah sih Bi, tapi juga kasihan untuk yang ekonomi menengah ke bawah, apalagi pedagang, Fatimah bersuara. Betul Kak, Bunga dengan semangat mendukung. Bayangkan coba harga minyak hampir 3x lipat, untuk menengah ke atas tidak akan berat, bagaimana dengan mereka yang penghasil masih sama seperti sebelumnya, semua harga pokok naik, apalagi minyak, para pedagang mau menarikan harga dagangan pun bingung, kan kasihan, ujar Fatimah. Iya Kak, pas murah jawabnya langka, pas naik semua keluar, kan aneh, himbuh Bunga. Tapi kita juga gak bisa menyalahkan pedagang, bisa jadi mereka menyetok pas di harga masih tinggi, kalau harus dijual murah, mereka yang ada buntung, ujar Hafiz. Terus salah siapa dong? Tanya Bunga. Doakan saja negeri ini segera membaik, kita yang merasa mampu, banyak-banyaklah membantu, ujar Alfian. Ekonomi negeri ini sedang gonjang-ganjing, balas Hafiz. Waduh kayak judul lagu, oceh Bunga. Emang ada judul lagu gonjang-ganjing? Tanya Fatimah. Mereka berempat pun tertawa sambil berlalu meninggalkan rak yang berisikan minyak itu, membeli secukupnya, menuju kasir. Selesai dengan aktivitas belanja dan gibahin si minyak goreng yang tak berdosa itu, mereka pun pulang menuju tujuan masing-masing. Lelah menghampiri, membuat Fatimah tertidur di dalam mobil, jika dia tidak tidur sudah dipastikan jajan yang nampak mata akan jadi pilihannya. Asteris, asteris, asteris. Azan subuh berkumandang, yang tidur di mobil sampai pindah ke ranjang pun masih terlelap. Rambut yang menutup wajahnya dialihkan ke belakang telinga oleh sang suami, sungguh pemandangan indah, menatap wajah teduh sang istri dengan senyum terukir walau sedikit, menampilkan kecantikan alami. Sayang, bangun, udah azan tuh. Hah, udah azan, kapan Fa pindahnya? Tanyanya sambil mengucek matanya. Masa gak ingat, kan tadi malam jalan sendiri. Serius Bi. Hehehe, Hubi gendonglah sayang. Kenapa sih gak dibangunin, kan Fa belum cuci kaki. Udah Hubi cuci, lihat tuh baju juga udah Hubi ganti. Ih Hubi, kesannya kan jadi istri durhaka. Akan durhaka jika sang istri yang memerintah, ini Hubi melakukan dengan kemauan Hubi sendiri, ikhlas lillah. Kap, Fatimah menghadiahi ciuman kecil di pipi Alfian. Jangan godain, nih udah subuh loh. Kap, di pipi satu lagi, dan Fatimah segera beranjak untuk mengambil wudhu. Perlakuan itu buatan Alfian melambung. Bahagia itu sederhana kok, bermanja dan memanjang pasangan, dapat bahagianya, dapat pahalanya. Melaksanakan subuh berjamaah, menyempatkan bertilawah sudah jadi rutinitas untuk mereka, seakan ada yang kurang jika menyambut hari tanpa diawali dengan lantunan ayat Al-Quran, karena bagi mereka ini salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Masih diberikan nikmat bernapas hingga detik ini, itu artinya masih diberi rezeki, masih diberi kesempatan memperbaiki diri, masih diberi jalan untuk menabung amalan. Allah tak pernah menjamin surga untuk seorang ahli ibadah, karena kita tak pernah tahu doa apa yang mungkin bisa menggugurkan amalan kita, maka dari itu terus belajar memperbaiki diri, jangan sombong, hanya Allah yang berhak sombong. Tapi Allah juga tak pernah menjamin neraka untuk seorang pendosa, karena kita tak pernah tahu amalan apa yang ternyata nanti menolongnya. Jabir berkata,
Aku mendengar Nabi Sau bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Hari Muslim. Meski amal tidak bisa memasukkan manusia ke surga, umat Islam tetap diwajibkan melakukan amal baik sesuai perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena upaya dan perjuangan melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya secara ikhlas bisa menjadi penyebab datangnya rahmat dan karunia Allah SWT.